Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Word. Sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita buka Microsoft Word-nya bisa melalui tombol Start, kemudian kita pilih All Program, selanjutnya kita pilih Microsoft Office, dan kemudian kita pilih Microsoft Office Word. Atau juga bisa dengan cara kita klik dua kali di ikon Microsoft Word yang ada di desktop. Caranya kita klik dua kali. Kemudian kita pilih blank dokumen atau create dokumen. Kemudian Microsoft Word ini merupakan program pengolah kata yang cukup lengkap dan lebih otomatis. Bahkan perintah dan fungsi yang disediakan oleh Microsoft Word ini menunjang berbagai keperluan, mulai dari pengetikan atau penyusunan naskah biasa, laporan, surat kabar, sampai dengan fax. Pada Microsoft Word ini ada beberapa tampilan, bagian-bagian tampilan seperti title atau judul, kemudian ada quick access, ada di sini tombol menutup dokumen, kemudian di sini ada deretan tab menu. Di dalam tab menu itu terdiri dari Home, Insert, Design, Page Layout, Reference, Manage, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada namanya tab ribbon atau menu ribbon. Menu ribbon itu terdapat di setiap tab menu. Nah, menu ribbon ini dibagi dari beberapa kelompok, yaitu ada menu ribbon kelompok clipboard, menu ribbon kelompok font, paragraf, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tombol tab indent, kemudian ada ruler. Ini adalah ruler vertikal dan ini adalah ini adalah ruler horizontal dan ini adalah ruler vertikal. Kemudian ada scroll up atau scroll vertikal ya. Ini scroll up, scroll down, dan kemudian ada juga scroll ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada zoom. Ini untuk memperbesar atau memperkecil tampilan halaman dokumen. Selanjutnya di sini ada namanya status bar dan ini adalah preview atau page preview untuk mengubah tampilan halaman dari Microsoft Word ini. Baik, langsung saja kita memberikan atau mengetik sebuah teks. Misalnya kita ketik seperti ini. Bisa diikutin. Kita membuat teks ini, kita ketik saja, untuk pemformatannya nanti kita bahas. Di sini Bina, ini huruf kecil, Bina Informasi dan Teknologi atau yang disingkat BIT. Nah, setelah kita siap mengetik, misalnya kita mau melakukan atau memperbaiki teks. Ketika suatu dokumen dibuat, seringkali perlu memindahkan titik sisip untuk menambah atau menghapus teks di lokasi yang berbeda. Caranya bisa menggunakan mouse, misalnya
kita mau meletakkan kursornya di bagian ini. Nah, kita ganti. Ini kan C-nya, contoh kita ganti menjadi C kecil. Jadi seperti itu. Kemudian jika posisi yang Anda tuju tidak tampak, perlu menggulung ke lokasi yang diinginkan. Ini dengan menggunakan scroll seperti ini. Atau jika di mouse-nya menggunakan scroll, kita bisa menggulung scrollnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan tanda panah. Tanda panah ke atas, bawah, kemudian tanda panah ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita juga bisa menekan tombol home untuk kembali ke bagian atas. Kemudian bisa juga menekan tombol N untuk pindah kursornya ke baris terakhir. Nah, tadi kursornya di atas atau di awal baris, kemudian ketika ditekan tombol N, maka dia kembali atau pindah ke baris terakhir. Ke akhir baris maksudnya ya. Contoh kita ulangi, kita tekan tombol home, maka dia pindah ke awal baris. Kita tekan tombol N, maka dia pindah ke akhir baris. Kemudian untuk menekan, kalau misalnya kita tekan page up di tombol keyboard page up, maka dia akan kembali ke awal teks. Kemudian page down, maka dia akan kembali ke akhir halaman. Selanjutnya, jika misalnya kita menekan tombol tanda panah ke kiri, maka ini contohnya saya pindahkan kursornya di sini. Kemudian ketika kita tekan tombol tanda panah ke kiri, maka dia akan pindah satu karakter. Nah, kemudian kalau kita tekan tombol tanda panah ke kanan, maka dia akan pindah juga satu karakter. Kemudian tanda panah ke atas, dia akan berpindah satu baris ke atas. Nah, contohnya kita tekan tombol tanda panah ke atas, maka dia akan berpindah satu baris ke atas. Demikian untuk tanda panah ke bawah. Selanjutnya, untuk memindahkan kursor ke akhir dokumen, kita bisa menekan tombol Ctrl N. Maka dia itu pindah ke akhir dokumen. Kalau untuk pindah ke awal dokumen, bisa kita tekan tombol Ctrl Home, maka dia pindah di awal dokumen. Selanjutnya, kita simpan dokumen ini dengan cara kita klik dari menu Office button atau menu File, kemudian kita pilih Save atau Save As. Selanjutnya, kita pilih tempat atau directory file di mana mau kita simpan dokumen tersebut. Contohnya, kita browse ataupun kita cari di dokumen, kita cari folder dokumen, kemudian kita simpan dengan di file name-nya ini, kita ganti namanya dengan nama file latihan 1. Contohnya kita buat ini namanya latihan 1. Jadi nanti file kita ini akan berada di folder dokumen. Ini kita ganti, maaf, latihan 1. Selanjutnya, setelah kita ganti name-nya, kita klik save. Setelah kita simpan, kita close dokumen ini. Caranya bisa dari menu Office button atau file, kemudian kita klik close, atau juga bisa melalui tombol close yang ada di pojok kanan atas. Nah, kita kalau di sini sudah pasti kita bisa menutup. Kalau di sini kita pilih close ya, dari menu file lalu kita pilih close. Nah, jadi dokumen tadi atau naskah tadi sudah tertutup.
Untuk membukanya kembali, kita buka melalui directory file yang sudah kita buat atau kita simpan tadi, yaitu di dokumen. Caranya, kita klik menu file, kemudian open, lalu kita cari dari komputer ini, kita browse, atau bisa langsung menuju ke dokumennya, lalu kita klik di my document, kemudian kita pilih latihan 1, karena latihan 1 tersebut merupakan nama file yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita klik open. Nah, jadi file yang sudah kita tutup tadi bisa dibuka kembali. Untuk keluar dari Microsoft Word, kita langsung close dari tombol close yang ada di pojok kiri atas ini tadi. Nah, jadi keluar dari halaman dokumen Microsoft Office Word. Selanjutnya, kita buka kembali Microsoft Office Word-nya. Kemudian kita masukkan sebuah teks untuk pemformatannya nanti. Kita akan lanjutkan dengan memformat teks dan paragraf. Terlebih dahulu kita akan buat naskah seperti ini. Bisa diikutin sesuai yang ada di video ini. Ini contoh dokumennya. Baik, setelah kita melakukan pengetikan dan naskahnya setelah siap dibuat, sekarang kita akan melakukan pengeditan. Yang pertama, kita mengatur kertasnya dulu melalui menu page layout. Kita menggunakan kertas A4. Dari menu page layout, kita pilih size, kemudian kita gunakan kertas A4. Kemudian pengaturan margin kita bisa atur melalui menu page layout, kemudian kita pilih margin. Selanjutnya kita pilih custom margin. Di custom margin ini kita buat topnya itu 3, kemudian bottomnya juga 3, selanjutnya leftnya 2,5, kemudian right-nya juga 2,5. Dengan portrait, dengan orientasi, maksudnya orientasinya menggunakan portrait. Setelah itu kita klik OK. Sudah. Kemudian kita akan mengedit naskah ini. Yang pertama, karena ini merupakan paragraf, kita bisa memberikan tab 1 kali untuk maju ke depan satu tabulasi. Contohnya, kita arahkan kursornya di depan awal paragraf,
kita tekan tombol tab satu kali, maka dia pindah tempat sebanyak satu kali tabulasi. Juga di setiap paragraf yang lain. Selanjutnya, kita akan mengubah posisi atau pengaturan dari perataan dari setiap paragraf ini. Nah, untuk paragraf pertama, kita buat dia rata kiri. Nah, selanjutnya, paragraf kedua, kita buat align-nya itu atau perataannya itu rata tengah. Kemudian, untuk paragraf ketiga, kita perataannya kita gunakan rata kanan. Dan paragraf terakhir, yaitu paragraf keempat, kita gunakan rata kiri dan rata kanan atau yang sering dinamakan sebagai justify. Kita klik. Nah, bedanya kalau ini rata kiri berarti dia paragrafnya itu ratanya di sebelah kiri. Kalau ini paragrafnya ini berada di tengah-tengah. Kalau yang paragraf ketiga dia ratanya itu di sebelah kanan. Kalau paragraf keempat ini dia itu rata di kiri dan rata juga di kanan. Selanjutnya, untuk mengedit teksnya, contohnya di kata LAN, kita buat hurufnya itu lebih tebal dengan mengklik di bold. Kemudian ukuran hurufnya atau size-nya itu kita buat misalnya 20. Nah, selanjutnya kita buat misalnya di kata virus dan spyware. Virus dan spyware ini kita edit dengan kita memberikan bold atau cetak tebal, kemudian cetak miring, italic, dan underline untuk membuat garis bawah. Selanjutnya, di virus control juga kita edit. Kita blok dulu. Selanjutnya kita buat ukuran hurufnya atau font size-nya. Kita buat misalnya 18, kemudian kita berikan bold, kita tebalkan dan kita buat garis bawah. Nah, selanjutnya untuk mengubah jenis huruf, caranya kita blok dulu seluruh teksnya, kemudian kita pilih di font ini, kemudian kita pilih misalnya Times New Roman. Sudah? Nah, selanjutnya bagaimana penggunaan dari setiap icon-icon ini? Misalnya kalau kita buat, ini ada namanya strike draft. Misalnya kita buat satu atau kita pilih satu teks. Misalnya ini penyebaran, kita blok dulu, kemudian kita pilih striker draft ini. Itu artinya memberikan garis pada tengah-tengah teks. Selanjutnya kita simpan dokumen ini dengan memberikan nama file latihan 2. Klik di menu file, kemudian save, lalu kita arahkan ke dokumen lagi, kita pilih dokumen dan di file name-nya kita ketik latihan 2. Kemudian kita klik tombol save. Untuk mengedit naskah, misalnya
kita langsung buat satu file baru. Membuat file barunya kita klik dari menu file, kemudian new. Lalu kita pilih blank dokumen. Kita langsung buat satu buah naskah dulu, misalnya bab 3. Nah, contohnya ini contoh kesimpulan. Ini penutup. Ini bisa diikutin aja dulu sesuai dengan video ini. Nah, baik, sekarang kita akan mengedit naskah ini. Yang pertama, kita blok dulu ya. Kita blok dulu ini. Kita blok kesimpulan ini. Kita buat dia bold. Kemudian kita buat dia di tengah. Lalu kita ganti, kita tambahkan font size-nya, kita berikan 14. Kemudian, oh maaf, ini bukan penutup ya. Ini saran. Nah, saran ini kita juga bold. Kemudian kita ganti size-nya, kita berikan 14 juga. Kemudian penutupnya juga kita blok, kita bold, dan kita buat font size-nya itu 14 juga. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi ini kita blok, kita berikan dia cetak tebal atau bold. Kemudian selanjutnya kita akan mengcopy satu paragraf ini. Nah, untuk memblok teks kita menggunakan keyboard. Yang pertama, kita tempatkan dulu kursornya di sini di awal teksnya, kemudian kita tekan tombol shift sambil menekan tombol tanda panah ke kanan. Nah, seperti itu. Bisa dilakukan dengan cara ini ya. Atau juga bisa dengan menggunakan mouse. Caranya kita klik kiri tanpa melepas atau kita tahan ya. Kita drag. Kemudian kita seret ke bawah. Ya, kita seret ke bawah. Maaf. Sekali lagi saya ulang. Kita klik di awal teks atau kalimat, kemudian kita drag ke bawah sampai di batasan teks yang mau kita copy. Sudah. Kemudian kita klik di menu copy dari menu home, kemudian copy. Sudah. Lalu kita klik sembarang dulu. Kita klik sembarang, kita arahkan di mana mau kita tempatkan hasil dari kopian tadi. Contohnya kita klik di akhir paragraf ini, lalu kita tekan enter. Setelah ini kita pilih menu paste. Dari menu home kita pilih paste. Nah, sehingga paragraf ini sudah digandakan menjadi 2. Nah, jadi seperti itu cara mengcopy teks atau kalimat. Nah, untuk mengeditnya kita berikan lagi perataan. Ini kita tap sekali. Kita berikan tanda atau perataan rata kiri kanan atau justify juga ini paragraf kedua. Oke. Untuk penomoran, misalnya kita mau memberikan nomor di setiap saran dan penutup ini. Contoh di saran, kita berikan penomoran. Contohnya kita klik di numbering, kita pilih A contohnya. Kemudian, maaf ya keyboard saya agak error. Selanjutnya untuk penutup, kita blok dulu. Kemudian kita klik di numbering, lalu kita pilih
Nah, kalau kita pilih di sini berarti dia akan memulai lagi ya. Nah, jadi untuk mengatasinya kita undo dulu, kita batalkan atau dengan menekan tombol Z. Nah, kita langsung klik saja di icon numberingnya. Nah, kemudian atau bisa kita pilih di numbering hurufnya. Selanjutnya kita akan ganti A ini menjadi B. Kita klik di segitiga yang ada di numberingnya, opsinya. Lalu kita pilih set numbering values. Nah, kita ganti A ini menjadi B. Lalu kita klik OK. Nah, jadi sudah berubah. Ini kita ganti perataannya menjadi rata kiri dan rata kanan. Selanjutnya, kita akan melakukan pengeditan naskah. Misalnya kita mau mencari satu karakter di dalam naskah ini. Nah, caranya kita bisa klik di menu Find ini. Nah, kita klik Find dari menu Home, kita klik Find. Kemudian contoh mau kita cari itu kata perkembangan. Kita ketik kata perkembangan. Nah, secara otomatis dia akan mencari berapa kata yang perkembangan yang terdapat di dalam naskah ini. Nah, misalnya kita mau ganti kata perkembangan itu dengan kata lain. Contohnya, setelah kita cari, kita klik replace. Nah, setelah kita klik replace, kita ganti kata perkembangan itu menjadi peningkatan. Contohnya ya, kita ganti menjadi kata peningkatan. Nah, jadi semua kata perkembangan itu nanti akan diganti menjadi kata peningkatan. Nah, kita klik di replace all. Lalu kita klik OK. All done, we made 2 replacement. Artinya semuanya sudah selesai. Telah diganti 2 kata yang sudah kita pilih tadi. Kita klik OK dan kita close. Nah, kata peningkatan ini tadi, kata perkembangan itu tadi sudah diganti menjadi kata peningkatan. Jadi seperti itu dia cara menggunakan find replace. Selanjutnya, untuk mengedit paragraf, misalnya kita akan memberikan batasan atau jarak antara setiap baris ini. Nah, caranya kita klik di ikonnya dulu, di ikon paragraf. Ini dia. Kita klik di ikon paragraf ini seperti ini. Sudah. Kemudian di indent spacing, ini indent spacing itu kita dapat melihat spacing untuk menentukan beberapa spasi yang diinginkan. Ini dia. Di spesial ini kita klik misalnya di hanging ini, artinya teksnya itu akan berubah. Nah, di sini kita bisa melihat previewnya. Kalau kita pilih first line, maka dia berubah seperti ini. Kemudian di spacing ini kita bisa memilih berapa jarak yang mau kita gunakan. Nah, kita lihat di line spacing. Di line spacing ini misalnya kita pilih line spacingnya itu 1,5 lines. Maka dia akan semakin berjarak. Kemudian kalau untuk double berarti dia akan semakin menjauh lagi ya. Nah, contoh kita pilih 1,5 lines. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi dia berubah.
Nah, kita perhatikan paragraf pertama sama paragraf kedua ini tentunya berbeda. Selain ini juga kita bisa, selain dari icon paragraf, kita juga bisa memilih dari line paragraf ini. Caranya kita klik dulu atau kita klik dulu di paragraf yang mau kita buat jarak barisnya, kemudian kita klik di line paragraf, kemudian kita pilih 1,5 ini. Nah, jadi seperti itu ya. Selanjutnya untuk paragraf penutup kita juga buat line spacingnya itu jadi 1,5. Oke. Kemudian kita simpan naskah ini dengan nama file latihan 3. Kita klik save as. Nah, ini selain dari menu file ini kita bisa juga menekan tombol Ctrl S. Selanjutnya kita arahkan ke dokumen, kita cari dokumen, lalu kita pilih latihan, di file name-nya kita ketik latihan 3. Kemudian kita klik save. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang border and shading, kemudian bagaimana penggunaan drop cap. Kita akan membahas di video berikutnya.